Insyaallah kita lanjut pengajian kita tentang tasawuf. Dia ada ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu pengamalannya di hati. Ilmu tauhid itu berkaitan dengan iman. Yang kedua, ilmu fikih. Ilmu fikih itu berkaitan dengan anggota zahir tubuh kita. Mempelajari rukun solat, syarat dan sebagainya itu dalam hukum fikih. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu letaknya pada nafsu. Kalau nafsu kita baik, amal kita juga baik. Nafsu itu nama lainnya adalah disebut dengan ruh. Jadi kita yang sudah tua-tua ini, Pak, harus banyak mengkonsumsi qutul arwah, la qutul asbah. Kalau di dalam kitab hikam dikatakan fal matlub minal murid sa'yu fi qutil arwah la qutal asbah. Kita dianjurkan untuk memperbanyak memberi makanan ruhaniyah, bukan makanan tubuh. Asbah itu tubuh, Pak. Kalau arwah, ruh kita. Kita sudah tua-tua, umur sudah 40 ke atas. Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Ayyuhal Walad, mengutip hadis Nabi mengenai orang yang sudah umurnya di atas 40 tahun. Kalau kebaikannya masih kurang, banyak kesalahan daripada kebaikan, maka orang tersebut hendak mempersiapkan diri ke dalam neraka. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhiratil a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia ini buta, maka kelak dia di akhirat lebih buta lagi. Wa adallu sabila, dan tersesat jalan. Siapa yang buta di dunia? Makna buta di dunia di dalam ayat itu bukan buta dua mata, tetapi buta penglihatan basirah ruh. Mata ruh buta. Apa makna mata ruh buta? Tidak dapat memandang, tidak dapat melihat sifat dan perbuatan Allah. Ini kajian kita nanti kitab hikam tentang tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah ataupun tidak. Memang perkara diterima amal kita tidak tahu, tetapi ada tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanallahu wa ta'ala. Bagaimana pemahaman buta mata ruh lagi? Kita ibadah, Pak. Di dalam kita solat, ibu-ibu, ada 3 levelnya solat. Ada yang pertama namanya ibadah. Apa namanya, ibu? Ibadah. Yang kedua namanya ubudiyah. Apa namanya?
ubudiyah. Yang ketiga namanya abudah. Apa namanya? Abudah. Ini solat kita. Coba kita introspeksi diri. Umur sudah 40 ke atas. Apakah kita berada di posisi ibadah, ubudiyah atau abudah? Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah melakukan ta'at yang zahir. Melakukan syarat dan rukun. Itu namanya ibadah. Kita tegak berdiri, mengangkat tangan. Sebagaimana ketentuan hukum fikih mengangkat tangan. Tidak boleh rapat, tidak boleh terlalu jarang. Yang baiknya, sempurnanya begini, pertengahan. Tangan ini telapak menghadap kiblat. Jangan begini tangan. Ataupun begini tangan, bengkok. Masih muda kita sudah bungkuk. Kata orang. Ini ibadah. Ibadah itu melakukan perbuatan yang zahir. Ibadah. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua tangan. Satu pendapat, satu lagi sampai sini sejajar. Begitu juga tangan antara pusat dengan dada atau agak ke kiri. Itu ibadah. Ingat aja, ibadah itu perbuatan zahir. Yang kedua, ubudiyah. Apa namanya, Ibu? Ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Ubudiyah adalah terlihat di dalam hati kita sifat dan perbuatan Allah. Apa itu ubudiyah, Ibu? Terlihat sifat dan perbuatan Allah di dalam kita melakukan ibadah. Orang yang di dalam solat, dia tidak dapat memandang sifat dan perbuatan Allah. Disebutkan orang tersebut ruhnya itu buta. Atau kalau dalam kalam hikmah yang di belakang disebutkan dengan intimasi basirati minka. Mata hatinya telah buta, mata hatinya telah pudar. Bagaimana cara kita memandang atau melihat sifat dan perbuatan Allah? Maka Bu, Pak, majelis kita ini namanya majelis pengkajian tauhid tasawuf. Ini minta izin kepada Ustaz Imam, guru-guru kami yang berhadir. Tauhid tasawuf maknanya tauhid bagi orang yang sudah bertasawuf. Bukan dalam artian kata tauhid tasawuf itu meninggalkan ilmu fikih, bukan. Jadi tauhid tasawuf bukan diambil dari 3 pokok ilmu. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Diambil tauhid, diambil tasawuf. Fikihnya ketinggalan, bukan. Tapi makna tauhid tasawuf, istilah tauhid bagi orang yang sudah bertasawuf. Seperti iman kita. Iman kita levelnya juga 3, Pak, Bu. Pertama, iman
awam. Bagaimana iman awam? Dia hanya kenal Allah bil akli, dengan akal. Hukum terbagi tiga. Ada hukum akli, itulah ilmu akidah. Wujud, qidam, baqa, sifat 20, itu hukum akidah. Ada hukum syar'i, haram, wajib, makruh, mubah, sunnah. Ada hukum adi, hukum adat. Apa itu hukum adat? Minum dapat menghilangkan haus. Makan dapat menghilangkan lapar. Itu hukum adat. Iman awam, orang hanya mengenal Allah dengan akal. Belum masuk ke dalam kalbunya, belum masuk ke dalam hatinya. Itu iman awam. Pencuri, Pak, orang Islam baru-baru ini ditangkap 1 ton lebih sabu-sabu yang bawa orang Islam. Apakah dia tidak tahu Allah melihat? Tahu, Pak, bukan tidak tahu, tapi imannya masih dalam akal, belum dapat masuk ke dalam kalbu. Apabila iman masuk ke dalam kalbu, ke dalam hati, maka orang tersebut dinamakan imannya level kedua, iman khawas. Iman apa namanya, Ibu? Iman khawas. Iman orang-orang yang istimewa. Dia sudah mulai dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi ke cerita solat tadi. Ibadah zahir, kemudian ubudiyah. Di dalam ilmu tauhid kita, tauhid itu terbagi 3. Tauhid fil zat, fi zat, tauhid pada zat. Esa Allah pada zat, esa Allah pada sifat, esa Allah pada perbuatan. Kita ambil 2 dulu, sifat dan perbuatan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu kerjakan. Kita bawa ayat itu ke dalam solat. Dalam tauhid akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa yang berbuat pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita solat. Allahu Akbar. Ketika kita solat, pasti ada pada kita sifat dan perbuatan Allah. Mana sifat? Sifat adalah yang ada pada kita disebut dengan sifat ma'ani Allah. Allah memiliki kudrah, diberikan kudrah kepada kita. Kudrah yang ada pada kita bukan kudrah Allah, tetapi kudrah yang ada pada kita pemberian kudrah Allah. Kalau kita mengatakan kudrah yang ada pada saya ini kudrah Allah, orang itu murtad. Dia masuk dalam pemahaman hulul. Sebab antara sifat dengan zat tidak bisa dipisahkan. Ketika orang mengatakan pada diriku ada sifat Allah,
secara otomatis dia mengatakan pada dirinya ada zat Allah. Itu pemahaman hulul, bersatu, menempat Allah pada yang hadis. Mana sifat ma'ani Allah? Kudrah. Apa arti kudrah, Ibu? Kuasa. Sifat kita yang mana? Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat siapa? Allah. Sifat kita yang mana? Lawannya. Mana lawannya? Kudrah, kuasa. Lawan kita apa? Lemah. Itu sifat kita. Kemudian iradah, berkehendak, berkemauan. Lawannya karahah, terpaksa. Itu sifat kita. Ilmu, Allah Maha mengetahui sifatnya. Sifat kita apa? Lawan ilmu, bodoh. Sifat kita. Hayat, hidup. Sifat kita mati. Kita dihidupkan, mati. Sama, maha mendengar. Sifat kita apa? Tuli. Maka sering kita sampaikan yang mendengar itu bukan telinga. Sebab orang mati ada telinga juga. Dia nggak bisa mendengar. Basar. Apa makna basar? Melihat. Sifat kita apa? Buddha. Kalam. Berkata-kata. Sifat kita bisu. Coba kita salat dengan sifat yang kita punya. Bisa, Bu? Kita mati. Sudah pasti. Kalau mati, kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam hilang. Tidak ada. Mati. Tidak bisa kita solat. Kecuali solatkan. Maka yang solat ini yang sebenarnya siapa? Bukan tubuh. Kalau tubuh yang solat, itu namanya ibadah. Siapa juga yang solat itu? Yang solat ruh. Ruh juga tidak bisa solat. Kecuali ruh diberi oleh Allah. Kudrah diberi oleh Allah. Iradah diberi oleh Allah. Iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ketika ruh memiliki sifat itu, baru ruh kita itu Pak berfungsi. Pada mata dapat melihat, pada telinga dapat mendengar, pada mulut dapat berkalam, pada tubuh hidup dapatlah segalanya kudrat dan iradat. Nah, ketika sholat kita memandang dengan mata basirah kita. Mata basirah itu disebutkan mata ruh. Ketika kita sholat, ruh kita memandang bahwa merasakan ruh kita kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu bukan punyaku. Tetapi semua itu pemberian Allah. Maka orang yang di dalam sholat dapat memandang sifat Allah dan perbuatan Allah yang menggerakkan, yang ruku', i'tidal, sujud dan sebagainya. Orang itu di dalam sholat,
orang itu di dalam ibadah bukan sekedar ibadah, tetapi dia melakukan ubudiyah. Inilah ibadah yang dapat pahala, ibu. Ibu-ibu, ibadah cari riba Allah atau pahala? Riba Allah. Ibadah sudah, ubudiyah sudah. Yang ketiga, abudah. Berapa menit lagi, baik? 20 ya. Ibadah sudah paham tadi, ubudiyah sudah paham, ibu-ibu? Sudah. Yang ketiga, abudah. Apa itu abudah? Tajalli Allah ke dalam hati kita. Makna tajalli Allah apa? Di saat ruh kita memandang kepada sifat dan perbuatan Allah, di saat ruh kita merasakan kehadiran sifat dan perbuatan Allah, sehingga kita lupa kepada diri kita, yang hanya kita ingat sifat dan perbuatan Allah. Suara mikrofon saja dalam solat tidak terdengar lagi. Begitu khusyuknya kita di dalam solat. Maka orang yang ruhnya tenggelam di dalam memandang sifat dan perbuatan Allah, disebutkan orang tersebut sudah sampai ke makam hakikat, atau disebutkan orang tersebut sudah sampai ibadahnya, ubudiyahnya ke makam abudah. Apa itu makam abudah? Makam abudah itu adalah makam anta'budallaha ka'annaka tarahu. Masih ingat itu apa, ibu? Rukun agama. Iman, Islam, ihsan. Ihsan ada 2 rukunnya. Yang pertama musyahadah, yang kedua muraqabah. Nah, abudah itu letaknya pada makam ihsan. Dia beribadah seolah-olah melihat Allah. Kenapa disebut seolah-olah melihat Allah? Karena yang dilihat bukan zat, tetapi sifat dan perbuatan. Sayyidina Ali melihat Allah. Sayyidina Umar melihat Allah di dunia. Disebutkan dalam kitab Sirrul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. La a'budu rabban lam arahu. Kata Sayyidina Ali, aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Maka lihat yang dimaksud oleh Sayyidina Ali adalah melihat sifat Allah, melihat perbuatan Allah. Yang dapat melihat zat Allah cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian katanya di dalam surga kita dapat melihat Allah dengan mata. Pernah dengar tuh, Ibu? Kita di akhirat bisa lihat Allah? Bisa. Dengan apa kita lihat? Dengan mata. Di mana kita lihat Allah?
Di surga. Allah di surga atau kita? Kita banyak pemahaman dalam masyarakat, kita bisa melihat Allah dalam surga. Sebab Allah dalam surga. Bukan. Allah sekarang bertempat enggak, Bu? Tidak. Nanti di akhirat Allah tidak bertempat juga. Kalau sifat Allah sekarang qadim, nanti qadim juga. Kalau sekarang Allah tidak memiliki tempat, nanti tidak ada tempat juga. Yang lihat Allah di dalam surga itu, kita di dalam surga dapat melihat Allah. Dapat melihat zat Allah. Di mana zat Allah tidak bertempat. Saya melihat matahari di rumah. Saya di rumah, matahari di luar rumah. Tidak mesti barang yang kita lihat dia bertempat di dalamnya. Maka di saat sholat ini yang perlu kita perbaiki. Oleh Abuya dalam majlis pengkajian tauhid tasawuf mengangkat ajaran ini, mengangkat zikir agar mata hati dapat terang daripada memandang sifat dan perbuatan Allah. Mata hati yang mana yang dapat memandang sifat dan perbuatan Allah? Hati yang telah bersifat dengan qalbun salim, hati yang tidak berpenyakit. Ada hati qalbun marid, hati yang berpenyakit. Ada iri, ada dengki, ada ujub, ada riya, ada sum'ah, bakhil, pelit, dan sebagainya. Ada hati yang kedua, qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini memang nasihat tidak diterima dan sebagainya. Yang ketiga, qalbun salim, hati yang sejahtera. Apa itu hati yang sejahtera? Hati yang sudah terlepas daripada penyakit-penyakit hati. Maka kalau kita sudah dapat, ruh kita sudah dapat memandang sifat dan perbuatan Allah, baru nyambung kajian kita dengan kalam hikmah Imam Ibnu Athaillah. Nah, kajiannya 5 menit aja, Bu. Tadi mukadimah. Enggak boleh banyak kajian, ha? Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Kami sebenarnya masih puyeng, Mbak. Selama kami naik kapal feri, baru kali ini kapal itu terbang-terbang, Mbak. Banyak orang yang muntah di dalam kapal tadi. Kuat ombaknya. Puyeng. Tapi alhamdulillah kalau udah pengajian di Jabal Rahmah, udah dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu taala. Ini kita tengok. Ini rahasia itu. Boleh disampaikan rahasia dalam sebanyak ini? Kata ibu-ibu kami itu, ada enggak pengajian di Jabal Rahmah itu? Odo pergi. Di masjid lain enggak ada. Ada enggak pengajian di Masjid Rabah? Kami kalau di Jabal Rahmah itu enak pengajiannya. Itu kata ibu ketua, Bu, istri Pak Haji Winardo. Maka kalau datang ke Jabal Rahmah itu auranya lain, Pak. Coba tanya sama Pak Haji itu. Di mana-mana kami kalau masuk ke Karimun tetap minta kajian. Pak Rahman itu. Kalau enggak ada waktu, si 2 orang pun ada ikut pengajian tu, udah disebutkan majelis ilmu juga. Namanya? Oh gitu ya. Jabal Rahmah ya. Tempat kasih sayang ya.
Man wajada minal murid famarata amalihi ay minal halawati fihi wan na'imi bihi ajilan ay fid dunya. Barang siapa yang memperdapatkan buah amal. Apa itu buah amal? Kemanisan beramal ajilan di dalam dunia. Fahuwa dalilun ala wujudil qabul ajilan. Maka amal itu menandakan akan wujud diterima oleh Allah ajilan nanti di akhirat. Ibu-ibu pernah hendak sholat terburu-buru? Hah? Pernah atau sering? Kita Pak pernah sholat terburu-buru? Hah? Pernah, bahkan sering. Ketika kita terburu-buru, nikmat tak sholat bu? Makan gulai kambing terburu-buru, nikmat tak? Tidak. Belum habis dikunyah udah ditelan. Nah, minum nanti di rumah. Maka kalau kita sedang sholat, hati kita terburu-buru, teringat pekerjaan, itu menandakan sholat kita tidak diterima. Terus bagaimana? Lanjutkan sholat. Sebab sholat sah. Sah sholat. Makna sah apa? Terangkat kewajiban sholat. Hukum sholat wajib. Melakukannya terangkat. Sah sholat. Adakah sholat diterima? Tidak. Coba baca tafsir Ta'wilun Najmiyah, dalam surah yang berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini wajjahtu wajhiyah hingga akhirnya. Allah melihat ke dalam kalbu kita. Ketika kita membaca ini wajjahtu, hati tidak teringat kepada Allah. Allah menjawab, kadzabta, dusta engkau. Dusta engkau. Kira-kira sholat diterima enggak? Kita ngasih proposal kepada Pak Gubernur. Salah proposal ini. Kira-kira proposal kita diterima enggak? Enggak. Maka tauhid tasawuf yang diangkat oleh Abu Ya ini apa? Untuk menetapkan dan mengokohkan tauhid kita agar di dalam ibadah tidak ada syirik khafi. Pak Haji Asdiwar semangat kali berdakwah di Karimun ini karena nama majelis kita Tauhid Tasawuf, karena beliau cita-citanya dakwah tauhid di Karimun. Bagaimana cara memperdapatkan manisnya amal? Kita harus bersama orang yang memerintahkan amal. Ketika kita menjadi bawahan Pak Gubernur, Pak Bupati, ketika disuruh kerjakan tugas, yang mana Pak Bupati itu melihat kita, kemudian mengatakan kepada kawannya, Pak Ar-Rahman itu bagus kerjanya. Kita senang tak Bu? Pasti senang. Begitu juga kita di dalam sholat. Ketika kita merasa dilihat oleh Allah, di saat itulah sholat kita tenang.
Di saat ruh kita memandang sifat dan perbuatan Allah, barulah kita tenang solat, Pak. Kita semua sudah pernah melalui masa jatuh cinta, Pak. Ketika kita jatuh cinta kepada istri kita dulu, sifat dan perbuatan dia pasti kita senangi. Betul, Pak? Betul. Begitu juga ruh kita. Karena ruh pernah menyaksikan Allah di alam arwah, yang mana alam arwah itu adalah alam pertama terciptanya Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad terciptanya di alam arwah. Karena Allah di alam ahadiyah, di alam wahdah, di alam wahidiyah, kepingin aku ini dikenal. Diciptakanlah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad diciptakanlah arwah-arwah, ruh-ruh. Ruh pada ketika itu menyaksikan Allah. Maka ruh ketika masuk dalam tubuh, dia buta, Pak. Ditutup oleh nafsu. Ketika ruh dapat kita latih dengan zikir di dalam solat, ruh dapat memandang sifat dan perbuatan orang yang sangat dia cintai, bahasanya, Pak, maka ruh itu akan tenang, ruh itu akan nyaman. Begitu juga perumpamaan dalam solat. Baru kita memperdapatkan manisnya amal ketika hati kita, ruhaniyah kita dapat menyaksikan, dapat melihat sifat dan perbuatan Allah. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu kita rasakan di dalam solat. Kalau kita dapat merasakan 7 sifat itu, sungguh nikmatnya luar biasa solat. Tapi kalau 7 sifat itu pandangan mata batin kita bukan lagi kepada sifat dan perbuatan Allah, baru solat itu terasa terburu-buru, berat, ingat bermacam-macam ingatan kita di dalam solat. Maka oleh karena itu, Pak, kita sudah tua-tua, bukan lagi tubuh prioritas kita, Pak, tapi ruh. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita milik Allah, bukan tubuh. Tubuh kembali ke tanah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kepada Allah kembali. Apa yang kembali kepada Allah? Ruh. Maka ilmu tasawuf, jalan, Pak, thariqah, jalan usul ilallah, jalan kembali kita agar sampai kepada Allah, perlu berthariqah, Pak. InsyaAllah tanggal 16 ini kami bawa ibu-ibu dari Batam. Cuma tiketnya sudah kebeli. Mobil sudah tercater, sudah penuh 17 orang. InsyaAllah semoga semangat orang-orang tua kami di Karimun, kita bisa membawa Abuya ke Karimun, Pak Haji, ya. Kemarin Abuya tanya sama Wali itu, Wali mau bawa Abuya ke Karimun? InsyaAllah kami sampaikan. Dan Buya Sunambela pun alhamdulillah beliau sangat antusias juga. Beliau itu kami sampaikan bahwa guru kita itu Abuya. Dan ada juga Ustadz Zaki, ya. Ada kemarin kami temuin. Alhamdulillah. Dengan MUI pun kami juga udah bertemu. Maka insyaallah ikhtiar kita dapatlah kita bawa Abuya ke Tanjung Balai, Karimun.
Dan di situ juga kita bisa berbaiat thariqah, Pak. Ibu-ibu. Jadi baiat itu enggak usah terlalu panjang fikirnya. Nanti gila kalau tidak diamalkan, inilah itu. Bukan. Itu pemahaman-pemahaman yang keliru. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ad. Ada waktu 5 menit lagi? Hah? 6 menit lagi. Kita tutup dengan zikir, Ibu ya. Bapak ya.